Pria ini bernama Audah, usianya 40-an. Perawakannya besar, rambut keriting dan kulit gelap. Dia tinggal di kota Yanbu di Provinsi Madinah, Arab Saudi. Statusnya mahasiswa, entah di universitas mana, yang pasti dia adalah mahasiswa yang suka nongkrong di pasar dan rutin mengunjungi internet cafe. Dengan mobil pribadi miliknya, dia juga sering menyusuri jalanan di Yanbu. Selain berstatus sebagai mahasiswa, Audah juga pernah bekerja di sebuah toko. Menurut rekannya sesama pekerja toko, Audah pendiam. Biasanya jika ada pembeli wanita masuk toko, Audah akan buru-buru keluar, menghindari si wanita sembari menundukkan wajah sebab wanita itu bukan muhrimnya. Dia akan masuk kembali ke toko kalau si pembeli wanita pergi. Setelah 3 tahun bekerja, Audah tampaknya semakin tidak puas. Gajinya kecil. Berulang kali dia minta kenaikan pada pemilik toko. Tapi karena permintaannya tidak kunjung dipenuhi, Audah akhirnya memutuskan berhenti. Sementara itu di kota Yanbu juga tinggal seorang wanita bernama Fatima. Dia memiliki beberapa anak, yang sulung bernama Marzouk. Fatima dan Marzouk sering mengemis di tempat-tempat strategis di Yanbu, terutama di depan masjid, juga mengemis makanan di pasar. Jika Ramadan tiba, Marzouk biasanya sering bantu-bantu di masjid. Orang-orang kerap iba melihat Fatima dan Marzouk, terutama Marzouk yang menderita cacat di bagian lengan. Di Saudi sebenarnya kegiatan mengemis dilarang. Meski begitu, tetap saja ada orang-orang yang nekat melakukannya, termasuk pengemis terorganisir yang memanfaatkan momentum besar seperti Ramadan dan musim haji guna mendapatkan uang dari orang-orang yang bersimpati. Pengemis-pengemis itu kebanyakan warga pendatang, dan kegiatan ilegal itu sudah dilakukan sejak lama. Untuk mengatasi hal tersebut, polisi melakukan patroli secara rutin. Seperti pada 2009, ketika polisi Yanbu sedang melakukan patroli, mereka menangkap seorang anak yang mengemis di tempat umum. Polisi Yanbu kemudian membawanya ke markas dan menanyainya. Awalnya si anak menolak menyebut namanya dan malah menyebutkan nama palsu. Namun setelah didesak, si anak mengaku nama aslinya adalah Marzouk. "Mengapa kau mengemis?" tanya polisi. "Ayah menyuruh aku dan ibuku mengemis," jawab Marzouk. Ketika ditanya lebih lanjut tentang sang ayah yang bernama Salem itu, Marzouk mengatakan ayahnya kejam, sering menghajar dirinya dan adik-adiknya, juga ibu mereka Fatima. Menurut Marzouk, seluruh uang hasil mengemis harus disetor ke si ayah. Jika tidak, pria itu akan mengamuk dan menganiaya. Si ayah bahkan tega membakar lengan Marzouk agar kulitnya cacat dan orang-orang akan iba padanya dan memberi Marzouk uang banyak saat mengemis. Namun yang membuat polisi terkejut ketika Marzouk membeberkan sebuah rahasia. "Ayahku sering membawa perempuan-perempuan tidak dikenal ke rumah, meski ibu, aku dan adik-adikku ada di rumah dan melihatnya. Perempuan-perempuan itu berwajah Asia. Aku pernah melihat ayah memukuli, menikam, dan membakar perempuan-perempuan itu." Polisi bertanya-tanya, mungkinkah Salem adalah pria sadis yang selama ini mereka cari-cari? Sejak 3 tahun belakangan, 2007 hingga 2009, polisi menemukan 3 jasad wanita tewas dibunuh, dibakar, dan dibuang di lahan kosong. Polisi tidak berhasil mengidentifikasi karena ketiga jasad rusak dibakar dan tidak ada identitas lainnya ditemukan di TKP. Untuk memastikan perkataan Marzouk, polisi pun minta Marzouk menunjukkan tempat tinggalnya. Setiba di rumah Marzouk yang berlokasi di distrik Al-Osaili, Yanbu, polisi langsung menanyai Salem, sang ayah, mengapa dia memaksa anaknya mengemis. Polisi juga menanyai tentang penganiayaan yang selama ini dilakukan Salem terhadap anak istrinya. Ternyata sebelumnya Salem pernah berurusan dengan polisi karena sang istri Fatima melaporkan dirinya telah melakukan KDRT terhadap anak istri. Salem sempat dipenjara namun kemudian bebas. Tapi saat ditahan, dia memakai identitas palsu sehingga nama aslinya tidak tercatat di kantor polisi. Di rumah Salem, polisi berhasil menyita beberapa paspor dan kartu identitas palsu dengan berbagai nama. Ketika ponselnya diperiksa, polisi semakin curiga sebab banyak ditemukan foto-foto pekerja wanita asal Asia. Saat itu, semakin kuat dugaan polisi, Salem ada hubungannya dengan ketiga jasad wanita yang ditemukan rusak dan hangus dibakar. Ketika diinterogasi panjang lebar,
Salem akhirnya mengaku dia adalah pembunuh 3 wanita yang selama ini kasusnya tidak terpecahkan. Dan ketiga wanita itu adalah wanita Asia. Dengan rinci dia jelaskan cara membunuh korban-korbannya dan lokasi tempat pembuangan jasad. Siapa sebenarnya Salem dan mengapa dia melakukan aksi sadis itu? Begini ceritanya. Nama lengkap Salem adalah Audah Ahmad Audah Salem, pria yang disebutkan di awal cerita yang suka nongkrong di pasar dan internet cafe, juga mengaku-ngaku sebagai mahasiswa padahal semua itu bohong. Dia bukan mahasiswa, dia adalah pendatang ilegal yang suka menyiksa anak istrinya serta memaksa mereka mengemis. Menurut sang istri Fatima, saat aku masih di bawah umur, keluargaku menikahkan aku dengan Audah. Hidup kami serba pas-pasan. Kami hidup berpindah-pindah hingga akhirnya menetap di Yanbu. Audah rutin mengunjungi internet cafe yang berada di pasar. Setiap hari dia datang ke sini. Dia selalu membawa USB flash drive yang berisi foto-foto dan video porno, kata si pemilik internet cafe. Saban hari selama berjam-jam, Audah nongkrong di internet cafe, melihat foto-foto dan menonton video-video mesum koleksinya di layar komputer. Terkadang dia juga mengajak teman-temannya untuk ikut melihat. Si pemilik internet cafe membiarkan saja. Saya menganggapnya seperti orang yang punya kelainan jiwa atau keterbelakangan mental. Sebenarnya tidak hanya si pemilik internet cafe yang menganggap Audah aneh. Seorang pekerja toko pakaian juga mengatakan Audah dan teman-temannya sering nongkrong di dekat tokonya, mengamati para pengunjung toko. Si pekerja tentu saja tidak suka. Dia sering minta Audah dan teman-temannya pergi sebab keberadaan mereka mengganggu para pengunjung. Biasanya Audah dan teman-temannya menurut dan pergi, tapi beberapa hari kemudian kembali mengulangi aksi nongkrong-nongkrong itu seperti tidak punya pekerjaan selain hanya mengamati orang-orang yang lalu lalang. Pukul 9 atau 10 malam barulah mereka bubar. Sebenarnya saat nongkrong di pasar itulah Audah mencari mangsa. Selain itu dia juga kerap menyusuri jalanan dengan mobilnya guna mencari target yang tepat. Kepada polisi, Audah mengaku dia sengaja memilih korban pekerja wanita yang tidak memiliki dokumen identitas dan jika hilang tak seorang pun akan mencari. Dan ciri-ciri itu banyak ditemukannya pada tenaga kerja wanita kaburan asal Indonesia. Korban pertama Audah bernama Halimah yang bekerja sebagai ART di Yanbu. Audah dan Halimah berkenalan di pasar dan kemudian saling bertukar nomor telepon. Sejak saat itu, mereka rutin berkomunikasi. Halimah yang galau curhat, dia tidak betah bekerja di rumah majikannya. Pekerjaanku berat sekali. Audah menawarkan solusi. Dia bujuk Halimah untuk kabur. Aku akan mencarikanmu majikan baru yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar. Halimah setuju. Menjelang bulan Ramadan pada 8 September 2007, Halimah pun kabur dari rumah majikannya dan menemui Audah yang sudah menunggunya dengan mobil di tempat yang telah disepakati. Untuk sementara menurut Audah, Halimah bisa menumpang tinggal di rumahnya yang terletak di distrik Al-Osaili. Setiba di rumah, Audah mengajak Halimah masuk ke kamar tidur dan memaksanya berhubungan intim. Usai berhubungan, Halimah yang gusar menuntut janji Audah mencarikannya pekerjaan, tapi Audah berkelit. Kesal dibohongi, Halimah mengancam akan melaporkan Audah kepada polisi. Audah yang marah sekaligus khawatir aksinya ketahuan, menghajar Halimah dengan kayu dan membekap wajah wanita itu dengan bantal hingga kehabisan napas dan meninggal. Selanjutnya dengan mobil Audah membawa jasad Halimah ke lokasi sepi, lalu membakar dan membuangnya di lahan kosong dengan ditutupi daun kering di bawah pohon palem, tak jauh dari rest area jalan tol di kawasan Al-Nakhil. Ketika jasad ditemukan, polisi gagal mengidentifikasi sebab jasad telah rusak. Kasus tidak terpecahkan. Hal itu membuat Audah puas dan semakin percaya diri untuk mengulangi perbuatannya. Demikianlah pada 26 Juni 2008 Audah kembali mencari mangsa. Di parkiran mobil di kawasan industri Yanbu, dia lihat seorang wanita duduk sendirian. Dia dekati wanita itu dan menyapanya. Mereka pun berkenalan. Audah mengaku sebagai mahasiswa Saudi.
Audah mulai merayu wanita itu, lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. Rayuannya berhasil. Si wanita setuju lantas masuk ke mobil Audah. Mereka lantas menuju lokasi sepi. Di sanalah Audah menyerang sang wanita, lalu memperkosnya sebelum memukul kepala wanita itu berkali-kali dengan batu besar hingga tewas. Agar jasad tidak dikenali, Audah mencukur rambut jasad, lantas membungkus jasad dengan kantong plastik sampah, kemudian menguburkannya di bawah pasir pantai di kawasan industri Yanbu. Beberapa hari kemudian, jasad akhirnya ditemukan anak-anak yang sedang bermain di pantai karena mereka mencium bau busuk menyengat. Sama seperti korban pertama, polisi juga gagal mengidentifikasi korban kedua. Audah semakin berani karena sepak terjang sadisnya tidak terbongkar. Tahun berikutnya, pada 10 Agustus 2009, Audah kembali beraksi. Seperti biasa, dia nongkrong di pasar yang berada tidak jauh dari kediamannya. Di sana, dia lihat seorang wanita dan mendekatinya. Dia ajak wanita itu berkenalan. Setelah mengobrol panjang lebar, Audah mengajak si wanita ke rumahnya. Si wanita menurut saja. Setiba di rumah, meskipun ada anak dan istrinya, Audah tenang saja mengajak wanita itu masuk ke kamar. Dia coba memperkosa wanita, namun wanita itu memberontak dan berhasil melarikan diri. Audah tidak tinggal diam. Dengan mobil, dia kejar wanita itu dan berhasil menangkapnya lalu menikamnya dengan pisau. Dia bawa kembali korban ke rumahnya. Lalu dengan kejam meruda paksa wanita malang itu. Selanjutnya dia siram tubuh korban dengan bensin dan membakarnya. Belum cukup, dia juga menyiram korban dengan air keras agar jasadnya rusak dan tidak dikenali. Kemudian dengan mobil, dia membuang jasad begitu saja di pinggir jalan yang sepi. Untunglah akhirnya Audah tertangkap karena pengakuan anaknya yang terciduk mengemis. Jika tidak, kejahatan pria itu mungkin masih berlanjut dan korban-korban lainnya terus berjatuhan. Sebuah artikel di situs online Kompasiana mencoba menebak-nebak, mungkinkah ketiga korban adalah TKW yang saat itu dilaporkan hilang, yakni Indah Julisah, Nursani, dan Marlina yang berasal dari Kecamatan Cikedung, Indramayu. Tapi media setempat hanya menyebutkan nama korban pertama sebagai Halimah, sedangkan nama korban kedua dan ketiga tidak disebutkan. Yang pasti, ketiga korban adalah pekerja wanita asal Indonesia. Media setempat menyebut Audah Ahmad Audah Salem sebagai serial killer atau pembunuh berantai dari Yanbu. Berita tewasnya 3 pekerja wanita Indonesia di tangan serial killer Yanbu tidak banyak diliput media online tanah air. Mungkin karena saat kasus terungkap pada 2009, keberadaan media online masih terbatas. Kasus Audah, sang serial killer Yanbu ini juga dibahas di situs online Reddit. Foto Audah terpampang jelas di sana, menyeramkan. Di antara komen yang masuk, seorang redditor berkomentar kurang lebih sebagai berikut. Aku punya pengalaman dengan pria itu saat diriku masih anak-anak di Yanbu. Saat aku bermain dengan teman-temanku ketika usiaku 6 atau 7 tahun, pada 1996 atau 97, dia mendekati kami dengan mobilnya. Dia terus membunyikan klakson untuk menarik perhatian kami dan memancing kami dengan permen. Kami kemudian mendekatinya dan dia memberi kami permen. Dia coba mengajak kami pergi dengan mobilnya, tapi kami menolak karena begitu melongok ke dalam mobil, kami lihat dia tidak mengenakan celana. Kami menjerit ketakutan hingga dia pergi. Kejadian lainnya, ibu-ibu kami biasa duduk-duduk tak jauh dari pantai. Kemudian dia lewat dengan mobil putihnya dan parkir di dekat ibu-ibu, berpura-pura memperbaiki mesin mobilnya. Saat itulah dia dengan sengaja menunjukkan alat vitalnya. Ibu-ibu kemudian melaporkan hal itu kepada para suami. Setelah aksinya membunuh 3 ART terbongkar, aku mulai mengingat semua kejadian yang lalu. Aku yakin seandainya dulu aku menerima ajakannya untuk pergi dengan mobilnya, aku juga akan dibunuh. Aku yakin dia juga membunuh anak-anak. Tidak mungkin dia hanya membunuh 3 ART itu. Seharusnya polisi juga mencari tahu apakah selama ini ada anak-anak di kawasan itu hilang dan tidak ditemukan. Mungkin ada hubungannya dengan dia. Aksi kejahatan yang dilakukan Audah membuat geram pemerintah dan aparat setempat. Apalagi dia mengaku sebagai warga negara Saudi, padahal dirinya sesungguhnya pendatang ilegal asal Yaman.
Audah Ahmad Audah Salem dijatuhi vonis mati karena terbukti bersalah telah melakukan perzinahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Dia sempat mengajukan banding namun ditolak. Pada 7 Agustus 2014, sekitar 4 tahun setelah dirinya ditangkap, eksekusi pun dilaksanakan di depan publik. Audah dipancung. Setelah itu, badan dan kepalanya yang telah putus digantung dan dipertontonkan kepada masyarakat untuk menjadi pengingat bahwa di Saudi, aksi biadab akan mendapatkan hukuman setimpal. Nyawa bayar nyawa. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.